Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atsa Waseta dari kelas D3 Rekam Medis. Di sini saya akan menjelaskan materi yang saya dapatkan selama 1 semester ini pada mata kuliah organisasi komputer yang dibimbing oleh Mr. Yanuwa Sinatra. Pada materi pertama, yaitu merupakan dasar dari materi organisasi komputer. Komputer itu sendiri merupakan mesin hitung elektronik yang menerima informasi masukan digital dan mengolahnya dan menghasilkan keluaran informasi. Lalu bagian utama komputer terdiri dari unit masukan, unit keluaran, memori, dan unit kontrol. Pengertian dari organisasi komputer itu yaitu memberikan gambaran yang lebih dalam mengenai struktur fungsional dan interkoneksi logika antara unit-unit atau blok fungsional. Lalu materi selanjutnya yaitu evolusi dan kinerja komputer. Submateri pertama yaitu sejarah. Sejarah komputer terbagi menjadi 4 generasi. Pada generasi pertama ditandai dengan penggunaan tabung vakum untuk menyimpan data dan ditandai juga dengan kelahiran industri komputer pada tahun 1950. Lalu pada generasi kedua, pada tahun 1955 sampai dengan 1965 ditandai dengan ditemukannya transistor. Lalu pada generasi ketiga ditandai dengan ditemukannya IC atau Integrated Circuit yang dapat meningkatkan proses pada komputer dan meningkatkan kapasitas memori dan memperkecil bentuknya. Lalu pada generasi yang sama, pada tahun 1964 perusahaan DAC meluncurkan PDP-8 yang memiliki bentuk kecil dan fleksibel. Lalu yang terakhir yaitu generasi keempat pada tahun 1980 sampai dengan sekarang. Ditemukannya Very Large Scale Integration yang dapat menampung 10.000 komponen lebih per keping dengan kecepatan 100 juta operasi per detiknya. Lalu submateri selanjutnya yaitu perancangan kerja. Target yang ingin dicapai dalam meningkatkan kinerja adalah tercapainya keseimbangan proses operasi antara komponen-komponen penyusun sehingga menghasilkan kinerja komputer yang tinggi. Materi selanjutnya yaitu CPU. Struktur CPU terdiri dari sistem prosesor, memori-memori, dan piranti input-output yang saling berhubungan dan saling mewujudkan fungsi operasi komputer secara keseluruhan. Lalu komponen utama CPU yaitu Arithmetic and Logic Unit atau dapat disebut ALU, lalu Control Unit, Register, dan CPU Interconnection. Lalu selanjutnya yaitu fungsi-fungsi CPU, yaitu menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, lalu menguji instruksi tersebut dan mengeksekusinya satu persatu sesuai alur perintah. Materi selanjutnya yaitu memori. Memori adalah bagian dari komputer tempat program-program dan data-data disimpan. Pada materi memori, maka dapat diketahui mengenai 1. Operasi sel memori, 2. Karakteristik sistem memori, 3. Keandalan memori, 4. Satuan memori, 5. Memori utama semikonduktor, 6. Cache memori, dan 7. Elemen rancangan. Materi selanjutnya adalah unit masukan dan pengeluaran atau input-output. Fungsi utama modul input-output yaitu sebagai piranti antarmuka ke CPU dan memori bus system serta dengan peralatan periferal lainnya yang menggunakan link data tertentu. Lalu teknik masukan atau pengeluaran atau input-output yaitu terdapat input-output program, interrupt driven input-output, direct memory access atau DMA, lalu perangkat eksternal, klarifikasi perangkat X, dan klarifikasi berdasarkan arah data. Materi yang terakhir adalah sistem bus. Sistem bus adalah penghubung bagi keseluruhan komponen dalam menjalankan tugasnya. Sifat penting dan syarat utama dari bus adalah media transmisi yang dapat digunakan bersama oleh sejumlah perangkat yang terhubung. Lalu pada jenis bus, yaitu jenis dedicated bus, khusus menyalurkan data tertentu. Lalu untuk lebar bus, semakin lebar bus maka semakin besar data yang dapat ditransferkan sekali waktu. Semakin besar bus alamat, akan semakin banyak range lokasi yang dapat direferensikan.
Sekian materi yang telah saya sampaikan dan dapatkan selama 1 semester ini. Saya ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.